Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini pada hari Selasa kita sudah berkumpul kembali di dalam acara seminar hasil penelitian dengan judul pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas di SMPN Kota Payakumbuh yang akan disampaikan oleh Pak Dasril dengan nomor induk mahasiswa 1632402. Dan tidak lupa salawat teriring salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana pada hari ini kita sudah kembali ke alam yang cerah dengan kecerahan yang sudah beliau sampaikan dari zaman dulu dan sampai sekarang ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Komisi Promotor, Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD yang sudah bergabung dengan kita. Kemudian juga Bapak Promotor Bapak Dr. Yahya MPD yang juga sudah bergabung. Alhamdulillah sudah hadir dari tadi. Dan juga kepada para tim pembahas kita pada pagi ini yang terhormat Profesor Dr. Sofiarma MPD dan juga bergabung juga. Terima kasih Prof. Dan juga kepada Profesor Dr. Atmazaki MPD yang juga sudah bergabung, yang sedang on the way ke Payakumbuh. Terima kasih Prof. Dan juga Bapak Dr. Kairani yang juga sudah bergabung dari tadi. Sesuai arahan, saya ingin bertanya dulu, izin bertanya, apakah Prof. Promotor kita Pak Profesor Rusdinal, apakah videonya akan ditayangkan untuk disampaikan oleh Pak Desril atau PowerPoint Pak yang akan kami sampaikan ini? Izin Pak. Saya ya, Pak Dokter Yahya. Karena video sudah disiapkan, boleh juga kita lihat videonya. Bu. Bagaimana Pak Yahya? Oke, videonya saja. Tapi ya Prof. Ya Pak. Bagaimana Pak? Ya putar aja videonya ya. Oke. Izin Prof. Rusdina, saya sampaikan tadi disampaikan oleh Pak Yahya untuk disampaikan video. Jadi kami akan menyampaikan video untuk presentasi ini. Kami silakan kepada Pak Desri untuk bisa memutarkan videonya. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Prof, Pak Dokter, teman-teman semua peserta seminar, kami akan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada promotor Dr. MPD, promotor Dr. Yahya MPD, membahas Profesor Dr. Syarma Masjid MPD, Profesor Nazaki MPD, dan Dr. Kairani yang telah memberikan masukan, bimbingan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan hari ini. Baik itu dalam dengan judul pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas. Ada belakang dalam berdasarkan
Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang literasi. Diharapkan budaya baca menjadi kebiasaan. Tapi kenyataan di lapangan belum terlaksana jika tidak ada panduan sekolah dalam mengelola literasi. Minat baca kurang. Itu penelitian kita. Indonesia berada pada peringkat 74 dan 76 negara. 74 dari 76 negara pada tahun 2015. Menurut Kapitra tahun 2020. Maka solusinya adalah pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas. Adapun rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana keadaan literasi di sekolah saat ini, proses pengembangan literasi di sekolah, dan bagaimana model manajemen literasi berbasis kreativitas yang valid, praktis, dan efektif. Tujuan pengembangan adalah mendeskripsikan data ideal literasi di sekolah, mendeskripsikan proses pengembangan literasi di sekolah, dan mendeskripsikan model manajemen literasi berbasis kreativitas yang valid, praktis, dan efektif. Ekspektasi produk yang diharapkan akhirnya buku tentang manajemen literasi. Yang pertama, buku model manajemen literasi berbasis kreativitas. Yang kedua, buku panduan sekolah manajemen literasi berbasis kreativitas, dan buku materi literasi. Kenapa pengembangan itu penting? Karena agar ada panduan bagi sekolah dan guru dalam mengelola literasi. Hingga rencanaan, program, penganggaran, penelitian, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi dapat dijalankan dengan baik. Dengan asumsi pengembangan, budaya baca akan terwujud apabila masing-masing sekolah gerakan literasinya terprogram dengan baik. Menurut landasan teori, literasi merupakan kemampuan genap warga negara untuk menggunakan segala potensi dan skill dalam memahami, menginterpretasikan, dan menyimpulkan, memutuskan suatu sumber informasi sehingga memiliki nilai guna dalam komunikasikan suatu gagasan atau ide. Kemudian kreativitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang sebagai berkah di dalam dirinya untuk menciptakan hal baru sebagai hasil dari membaca. Penelitian yang relevan, yang pertama penelitian Haloho tahun 2019 yang menghasilkan bahwa menunjukkan bahwa kegiatan baca 15 menit dapat meningkatkan pengetahuan pada sekolah. Selanjutnya penelitian Taylor tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin sekolah-sekolah sangat dibutuhkan untuk kegiatan literasi di sekolah. Kerangka konseptual dapat dilihat sebagaimana ditayangkan dalam gambar 1 sebagai berikut. Kemudian jenis penelitian ini adalah research and development. Kemudian prosedur penelitian yang terdiri dari 10 langkah berdasarkan Board and Year tahun 2003. 10 langkah tersebut adalah yang pertama, riset dan information research atau menganalisis kebutuhan literasi berdasarkan penelitian awal. Yang kedua, planning, yaitu menyusun perencanaan fungsi manajemen literasi berbasis kreativitas, merumuskan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. Yang ketiga, develop, yaitu mengembangkan model manajemen berbasis kreativitas berdasarkan fungsi manajemen menurut para ahli manajemen beserta buku pendukung model, buku panduan model, dan buku materi. Nomor 4, uji coba produk kepada 1-2 orang kepala sekolah dan guru bantuan. Yang kelima, yaitu melakukan revisi terhadap produk berdasarkan uji coba tahap awal. Yang keenam, uji coba kepada kelompok kecil 3-5 orang kepala sekolah dan guru bahasa Indonesia maupun pustakawan. Ketujuh,
merevisi produk berdasarkan hasil uji coba pada kelompok kecil. Yang kedelapan, menguji produk yang telah dikembangkan kepada kelompok besar 10 sampai 20 orang, kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, dan pustakawan. Yang kesembilan, merevisi produk hingga final. Yang ke-10, diseminasi dengan cara publikasi produk di media massa atau jurnal bereputasi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, angket, instrumen validasi produk, instrumen fasilitas, instrumen efektivitas, dan berisi pengetahuan sikap dan tampilan. Kemudian teknik analisis data. Desain pengembangan modelnya adalah input kepala SMP, guru bahasa Indonesia, pengelola perpustakaan, kemudian proses analisis kebutuhan berdasarkan hasil penelitian awal. Analisis fungsi-fungsi manajemen sebagai dasar pengembangan model kebutuhan. Ini adalah model manajemen literasi berbasis kreativitas. Desain implementasi pada kelompok kerja, kelompok kecil, yaitu instrumen evaluasi, kemudian input, dan buku model, buku panduan, dan buku kreasi. Kemudian ada sintaks, kemudian prinsip reaksi, eksperimen, dampak pembelajaran, output, praktis digunakan. Kemudian desain implementasi pada kelompok besar dengan jumlah 15 sampai 20 orang. Model manajemen literasi berbasis kreativitas itu ada 7 langkah. Yang pertama, planning, programming, budgeting, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Hasil produk berdasarkan model manajemen literasi, panduan kepala sekolah, materi literasi yang rata-rata interpretasinya sangat valid. Kemudian hasil praktek model, aspek yang ini adalah petunjuk pelaksanaan manajemenisasi, keterlaksanaan sintaks, elemen pembelajaran, lembar uji kompetensi, maka rata-ratanya adalah 83,9 interpretasi praktis produk sudah digunakan. Hasil efektivitas model ini terlihat bahwa kemampuan kepala sekolah dalam mengelola literasi meningkat banyak 32,13 poin. Maka dapat disimpulkan bahwa model manajemen literasi berbasis riset sangat efektif diterapkan. Kesimpulannya, model dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan para kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, pustakawan, dependensi kota apa itu. Berdasarkan pengembangan model yang terhadap fungsi-fungsi manajemen yang dikembangkan oleh para ahli, yaitu 7 fungsi manajemen tersebut. Hasil yang diperoleh adalah pertama, mudah digunakan berdasarkan hasil uji praktek pada kelompok kecil 1 sampai 5 orang. Kemudian efektif digunakan berdasarkan hasil uji efektivitas pada kelompok besar 15 sampai 20 orang. Aplikasi manajemen literasi berbasis sertifikat, pengetahuan kepala sekolah dan guru meningkat. Terjadi perubahan sikap dan perilaku peserta dan guru dalam membiasakan membaca 15 menit. Keterampilan kepala sekolah dan guru meningkat dalam merencanakan program literasi. Saran untuk dinas pendidikan dan bagian kepegawaian pembinaan guru. Pertama, pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara berkesinambungan. Pelatihan dilaksanakan seefektif mungkin. Narasumber sebaiknya pendidikannya berlatar belakang minimal S2 administrasi pendidikan. Saran untuk kepala sekolah dan guru. Pertama, mengikuti perkembangan zaman atau update ilmu dan teknologi, memiliki motivasi yang tinggi dan berperan aktif, membudayakan literasi. Demikian yang dapat kami sajikan. Salam maaf dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas masukan dan saran dari Bapak pembahas dan kontributor Profesor
Dr. Al-Mazaki, PD, Profesor Sukyarma Marsidin, PD, Dr. Khairani, PD, pada promotor Profesor Dr. Usdinal MPD, beserta Dr. Yahya MPD. Secara khusus kami sangat berterima kasih atas bimbingan dan pendampingan selama ini sehingga penelitian ini berjalan baik, telah menghasilkan satu yang bermanfaat, yaitu model manajemen literasi berbasis sertifikat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Desril yang sudah menyampaikan video menayangkan kepada kami semua tentang seminar hasil dari pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas di SMPN Kota Payakumbuh. Baiklah, untuk pertama, marilah kita minta kepada Bapak-Bapak Profesor tim pembahas untuk meminta saran dan masukan terhadap penelitian dari Pak Desril pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas di SMPN Kota Payakumbuh. Saya mohon izin sebagai moderator kepada promotor Pak Profesor Rusdinal dan Dr. Yahya MPD. Untuk pertama kita minta dulu kepada Bapak kita, Bapak Dr. Khairani, untuk bisa memberikan saran, masukan, dan mungkin juga diskusi tentang yang sudah diteliti oleh Pak Desril. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Promotor Prof. Dr. Rusdinal MPD, kemudian Bapak Co-Promotor Prof. Dr. Yahya MPD, kemudian yang saya hormati Bapak Pembahas, Bapak Profesor Dr. Al-Mazaki MPD, dan Bapak Profesor Dr. Sukyarma Marsidin MPD. Kemudian yang saya banggakan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, mungkin sudah ada yang dokter dan calon dokter yang hadir pada seminar ini. Kalau yang calon, mudah-mudahan semuanya sukses dan lancar. Kemudian yang saya banggakan, Pak Desril, alhamdulillah berkat perjuangannya keras, walaupun dalam situasi corona, ya alhamdulillah bisa menyelesaikan laporan penelitian disertasi dengan bagus ya. Jadi bagus, sudah melahirkan produk, ada beberapa buku dan juga hasil penelitian. Pak Desril, jadi izinkan saya menunjukkan pembicaraan kepada Pak Desril. Ini bagus laporannya dan penelitiannya. Cuma mungkin karena namanya duduk bersama lapang, duduk seorang sempit, namanya duduk kepala lain-lain, pikiran tentu berbeda-beda. Mungkin saya sedikit ingin memasukkan saran-saran ya. Di dalam penelitian Pak Desril ini ada 4 kunci yang penting didalami dan kemudian dijabarkan. Apa itu 4 kunci? Yang pertama, permasalahannya. Kemudian permasalahannya itu sudah dituangkan dalam latar belakang, itu rendahnya minat baca, kemudian tidak terbiasanya membaca. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sistematika penulisan. Kalau penelitian itu karena namanya penelitian adalah kegiatan yang sistematis, setiap sistem itu ada senada, seirama, sejalan. Itu nanti akan saya sarankan. Kemudian yang kedua,
ada kata kunci, keyword. Tapi saya sarankan juga lah langsung ya. Kata kunci keyword ini masukkan di dalam abstrak, Pak. Oke. Keywordnya apa? Ada manajemen, ada literasi, ada kreativitas ya. Nah, kata kunci yang 3 ini juga harus jelas. Nanti akan saya sarankan yang 3 ini. Ya. Yang pertama terkait dengan sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan yang baik itu adalah seinada, seirama mulai dari rumusan masalah, tujuan, kerangka berpikir, kemudian prosedur, temuan penelitian sampai kepada hasil penelitian. Nah, sehingga nanti melahirkan sebuah produk buku model. Jadi kalau di sini saya lihat salah satu model dari penelitiannya kan research and development kan? Iya. Diambil salah satu modelnya diambil dari Board and Goal ya? Iya, Pak. Board and Goal. Sebenarnya kan banyak model ya, ada ADI, ada PODI, ada yang dikembangkan oleh Pustekom juga ada mengembangkan itu. Pak Sugiono juga ada banyak ya. Kemudian Dick and Kerry juga ada mengembangkan. Pak Dasril memilih ini ada dasarnya enggak dari sekian banyak model? Ya, ada. Ya, apa dasarnya, Pak? Ya, langsung, Prof. Ya, silakan. Ya. Saya memilih Board Angel tahun 2003 ini setelah 3 kali ganti judul ini, Prof. Judul saya yang pertama pada tahun 2017 itu adalah model manajemen Yayasan Darul Tujana Payakumbuh. Saya sudah coba kembangkan dengan Edi. Ya. Kemudian yang kedua judul saya pada tahun 2018 saya kembangkan model manajemen perpustakaan berbasis digital. Ya. Juga Edi. Kemudian untuk yang ketiga ini sejak awal 2019, kemudian di seminar proposal pada tanggal 1 Agustus 2019, saya pindah ke Board Angel karena lebih mudah dipahami, kemudian lebih jelas, ada 10 langkah. Langkah-langkah itu saya lebih mudah melakukan dan mengikutinya. Itu kira-kira alasannya, Prof. Oke, kalau memilih yang Board and Bapak harus sesuaikan, Pak, disesuaikan. Nah, jadi supaya mudah memahami mulai dari awal harus disesuaikan sampai akhir. Jadi kalau dapat rumusan masalahnya itu sesuaikan dengan langkah-langkah tadi. Mungkin saja dari yang 10 tadi bisa mulai dari sana supaya seirama dia, Pak. Seirama jawaban-jawaban yang ada dari rumusan masalah itu. Jadi jawabannya bisa saja dalam bentuk kerangka berpikir, bisa juga dalam bentuk kegiatan empiris nanti di lapangan melalui penelitian di lapangan, kemudian bisa saja dalam bentuk menulisnya dalam bab 4 dan terakhir menyimpulkannya. Diupayakan senada seirama supaya enak membacanya gitu. Nah, itu satu ya, Pak. Ya. Intinya kalau di sini bagaimana kalau di mungkin saja permasalahannya Bapak bikin nanti bagaimana kebutuhan manajemen literasi berbasis kreativitas. Nah, itu yang pertama ya, Pak. Ya. Kemudian kedua mungkin dilanjutkan supaya senada dia dengan langkah tadi. Bagaimana rangkaian, kan itu yang kedua ya. Bagaimana rangkaian manajemen literasi. Jadi nanti kita akan jawab di laporan. Kemudian juga bisa saja bagaimana rancangannya, rancangan pengembang model. Kemudian juga bagaimana uji coba produk, bagaimana revisi produk. Jadi sesuaikan dengan langkah-langkah itu, atau mungkin saja Bapak rangkum menjadi 5 ya. Ya. Bisa saja, boleh saja, tapi harus senada sejalan, seirama dengan rumusan masalah.
rumusan masalah, kerangka berpikir, langkah-langkah tadi yang diambil dari Bob Engel tadi, supaya dia sejalan, disesuaikan rumusan masalah, tujuan, kerangka berpikir, Pak. Termasuk di kerangka berpikir. Kerangka berpikir, kerangka berpikir juga sesuaikan dengan langkah-langkah tadi. Sebab kerangka berpikir itu yang mengarahkan kita apa yang akan kita teliti, kan? Ternyata apa yang akan kita teliti itu, yang akan kita kembangkan itu senada dengan langkah-langkah yang di 10 langkah tadi, ya Pak. Itu yang pertama, ya Pak. Yang kedua, kata kunci yang kedua itu kan ada manajemen, ya Pak. Itu sudah dikembangkan. Ada planning, ada programming, budgeting, anggaran, kemudian organizing, kemudian motivasi dan controlling. Ya Pak. Cuma yang agak kurang, ini agak kurang nih saran. Yang kreativitas ini yang sangat penting sebenarnya. Kalau boleh saya menganalogikan bahwasannya manajemen literasi itu kan sudah lama, ya Pak? Sudah ada sejak dulu, kan? Barunya itu di mana? Barunya itu karena kreativitas. Ibarat membuat nasi goreng itu kan sudah lama. Ya kan, Bapak ingin bikin nasi goreng yang baru, model baru, apa itu? Nasi goreng rasa strawberry, pamannya begitu. Dia ada nuansanya di dalam, ada basisnya. Basisnya ini kreativitas yang Bapak ajukan. Justru ini akan ditonjolkan. Kreativitas seperti apa? Gitu. Mungkin saja kreativitas bagaimana dia mandiri, ya, literasi yang mandiri. Bisa saja ulet. Bagaimana uletnya? Dengan literasi dia bisa menghasilkan karya ilmiah, bisa menghasilkan artikel, bisa menghasilkan e-modul, mungkin saja begitu. Atau mungkin dia mengembangkan gagasan, Pak. Ada gagasannya. Jadi kalau tidak salah di kreativitas itu ada mengembangkan gagasan, ulet, berani, kemudian selektif, kemudian juga mandiri. Gitu. Jadi ini perlu Pak didalami di dalam buku atau dalam laporan. Kreativitas yang dimaksud kreativitas seperti apa? Ya Pak. Mungkinkah kreativitas membuat artikel, kreativitas membuat e-modul, kreativitas membuat mungkin juga media, ya kan? Dan melalui literasi dia bisa membuat macam-macam, itu yang kreatif. Ini yang perlu ada di dalam buku ini, Pak. Ya. Ini yang menonjol baru manajemennya. Oke. Baru manajemennya, tambahkan yang kreativitas yang diinginkan itu seperti apa. Gitu. Pokoknya bagaimana planning terhadap memunculkan kreativitas tadi. Bagaimana program untuk memunculkan kreativitas. Bagaimana program atau anggaran sehingga bisa memunculkan kreativitas. Jadi ditonjolkan itu ya Pak. Ya Pak. Kemudian di dalam ini Pak, di dalam kerangka berpikir, kerangka berpikir harus senada, seirama dengan tadi Pak, seirama dengan langkah-langkah tadi. Kemudian munculkan juga di sana kreativitasnya. Di langkah-langkah muncul di bawahnya manajemen muncul kreativitas seperti apa. Kita munculkan di dalam kreativitas sehingga kerangka berpikir ini adalah fokus kita untuk bisa melanjutkan kepada penelitian di lapangan, Pak. Ini dasar utamanya kerangka berpikir. Nanti berdasarkan kerangka berpikir inilah nanti kita melakukan penelitian di lapangan. Itu yang berikutnya Pak. Kemudian di dalam penelitian pengembangan ini kan ada dua bentuk ya Pak, ada kualitatif,
ada kuantitatif, ada kualitatif ya Pak. Ya. Jadi itu juga harus ada nuansa di dalam laporan. Kalau umpamanya seperti teknik analisis, kalau kuantitatifnya ada persentase, ya Pak. Ya. Kemudian ada uji. Tambah juga yang kualitatifnya. Oke. Umpamanya kualitatif itu reduksi data. Nah, berdasarkan FGD, masukan-masukan dari beberapa para ahli dan pakar, kemudian dari beberapa komponen, seperti guru, kepala sekolah, orang perpustakaan, akan kita reduksi datanya. Ya. Nah, masukkan salah satu analisis data kualitas itu namanya reduksi data ya Pak. Nah, kalau perlu dari data yang sudah dikumpulkan itu diminta ke para ahli, pendapat para ahli, responden kunci namanya kan. Nah, itu mungkin saja dalam berbentuk triangulasi Pak. Oke. Nah, jadi artinya ditanya dari segi. Kemudian kembali ke Pak di abstrak tadi. Abstrak ini kan mukadimah nih Pak. Ya. Ini kalau istilahnya kalau di dalam penelitian ibunya penelitian ini. Jadi hanya mengungkapkan singkat, padat. Nah, kalau istilah padatnya singkat, kamek, singkat, padat, kamek Pak. Nah, jadi selagi masih bisa dibuang kata-katanya dan tidak menghilangkan artinya dibuang Pak. Itu ciri abstrak, dia harus singkat. Jadi di sini kalau seandainya masih ada di sini menjelaskan, itu dihilangkan. Kemudian sebenarnya di dalam abstrak itu ada 3 yang tidak boleh tinggal ya Pak. Ya. Yang pertama apa tujuannya? Kemudian yang kedua bagaimana metodologinya? Yang ketiga bagaimana temuannya? Nah, temuannya ini nanti ini kan baru sebahagian ini dimasukkan berbentuk apa namanya praktis itu saja kan harusnya kan mulai dari awal. Nah, mulai dari awal temuannya bahwasanya memang perlu dikembangkan model. Kemudian yang kedua mendesain model dengan judul itu kan. Nah, telah mendesain model kemudian baru masuk ke pengembangan tadi. Sehingga nanti terakhir itu kan diseminasi ya Pak, bagaimana penyebaran produk. Nah, kemudian di abstrak ini sedikit Bapak untuk itu penulis, ini bukan penulis Pak, langsung disebutkan penulisnya. Kalau penulis kan seolah-olah ini sudah artikel ya Pak, ini kan baru penelitian. Ini langsung saja, langsung aja di sini tujuannya Pak. Oke. Dia apa tujuan penelitian dimasukkan di sini. Kemudian ada perbaikan kalimat. Nah, kalau boleh ya Pak. Ya. Di sini ada subjek penelitian adalah kepala sekolah SMP. Ya. Kemudian guru bahasa Indonesia, pengelola perpustakaan. Semuanya kan SMP ya Pak. Ya Pak. Semuanya SMP, langsung aja kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, dan pengelola perpustakaan SMP. Nah, terakhir SMP. Ya. Bisa ya Pak? Ya, sama Pak. Masukan-masukan. Jadi kesimpulannya masukan itu Pak. Yang pertama itu kata kuncinya jangan dilupakan. Kata kunci kreativitas harus ada di dalamnya, pendalamannya. Kalau manajemen sudah ada. Kemudian literasinya juga. Kemudian saya sarankan kalau dapat literasi itu jangan hanya membaca Pak. Batasan literasi itu harus sampai kepada menghasilkan karya. Bisa saja berbentuk artikel, makalah, mungkin juga bisa berbentuk media yang terkait dengan literasi. Itu saja Pak. Terima kasih moderator. Terima kasih Prof.
Terima kasih perkara ini sebagai pembahas pertama pada penelitian Pak Desril, pengembangan model manajemen literasi berbasis kreativitas di SMPN Kota Payakumbuh. Sebelum kita lanjut ke pembahas kedua, sudah jam 9, sesuai dengan kesepakatan dengan Profesor Dr. Ahmad Zaki tadi, beliau sudah menunggu jam 9. Assalamualaikum, Prof. Bu Susi, WA Prof. Ahmad Zaki, Ya. nanti masukannya tertulis saja, katanya beliau sedang disuliki, mungkin sinyal kurang Oh, bagus. gitu. Oke. Boleh. Ya. Ya. Kembali Prof. Supiarma lagi ya, Supiam. Ya. Dari mahasiswa nggak ada ini? Ya, itu dia Pak. Jadi sebelum kita ke pembahas pertama, Profesor Dr. Supiarma Marsidi MPD, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman perjuangan S3, baik dari organisasi pendidikan dan juga rekan-rekan dari ilmu pendidikan juga sudah bergabung. Banyak sekali partisipan pada pagi ini untuk melihat dan menyaksikan serta mendengar melalui Zoom seminar hasil penelitian disertasi Pak Desril. Ya, mungkin sangat apresiasi mereka kepada penelitian ini sangat tinggi. Saya sangat hargai sekali sebagai moderator. Teman-teman, terima kasih banyak. Sebelum kita kepada Profesor Supiarma, saya ingin bertanya apa ada teman-teman yang mau bertanya seperti arahan dari Pak Yaya. Mungkin kita bisa buka saran untuk Pak Desril dalam penelitian ini, atau mungkin juga ada yang pernah meneliti ini atau pernah melakukan hal yang sama atau pernah melakukan temuan di sekolah atau di tempat penelitiannya. Mungkin ada, kita tunggu. Iya Ibu Susi, saya sudah raise hand. Silakan Bu Eti, saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dosen kami, Bapak Khairani, Pak Yahya, Pak Dr. Siapa lagi nih, masih banyak, terima kasih. Pak Desril, selamat. Kalau bisa kameranya diaktifkan. Oh, mohon maaf, ini karena sedang menggunakan handphone, jadi dia tidak kuat sinyalnya, Pak. Makanya pakai gambar di sini. Maaf. Pak Desril, pertama-tama saya ucapkan selamat atas seminar hasil disertasi Bapak. Sungguh pencapaian yang luar biasa, karena menurut saya Bapak pasti sangat bersemangat sekali dalam meneliti tentang model manajemen pelatihan ini ya Pak ya. Mohon maaf Pak, ini model manajemen itu pelatihan ya Pak ya? Model manajemen. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya bukan pertanyaan Pak, mungkin sedikit saran untuk setidaknya bisa untuk melengkapi hasil dari penelitian Bapak. Mudah-mudahan bisa berguna saran saya Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama Pak, ini mungkin Bapak kan sudah seminar hasil di sini kan. Tadi saya sedikit salah fokus ketika ada tertulis mengenai spesifikasi produk yang diharapkan begitu kan Pak. Ini kalau menurut saya sendiri, karena saya dari bahasa ya Pak ya, mungkin ya lebih tepatnya itu spesifikasi produk yang dihasilkan Pak. Karena kan sudah tidak diharapkan lagi, sudah ada hasilnya Pak. Iya begitu. Itu pertama Pak. Yang kedua Pak, saya tadi sangat antusias di sini yang Bapak katakan mengenai model manajemen literasi. Ini merupakan suatu hal yang baru dengan saya karena saya sendiri basicnya bukan administrasi pendidikan, tetapi lebih kepada teknologi pendidikan. Biasanya saya hanya mengenal itu model pembelajaran. Nah sekarang ini saya mendapat hal yang baru, itu model manajemen literasi. Literasi ya. Kemudian begini Pak, tadi saya agak sedikit merasa bertanya-tanya. Literasi ini sendiri yang Bapak maksudkan di situ kan literasi apakah membaca? Karena literasi ini kan banyak halnya Pak. Ya. Mungkin bisa Bapak lebih spesifikkan dalam penulisannya. Karena tadi saya lihat Bapak lebih memfokuskan kepada literasi membaca. Jadi mungkin untuk lebih bukan sempurna, melengkapi saja di sana bisa Bapak jelaskan bahwa literasi di bab pembatasan masalah, bahwa literasinya ini lebih kepada literasi membaca begitu Pak. Ini saran saja kan Pak. Jadi lebih dispesifikkan pada batasan
batasan pengembangannya Pak gitu, batasan pengembangan model manajemennya gitu, lebih kepada literasi membaca gitu kan Pak. Kemudian tadi kan ada beberapa komponen model manajemen literasi kan Pak, yang kalau menurut saya sendiri kan Pak, semua komponen pada model itu sendiri itu dihasilkan berdasarkan dari tahapan-tahapan pengembangan Pak. Jadi setiap tahapan pengembangan itu akan menghasilkan sesuatu hal yang baru yang